Eropa di awal abad ke-20 adalah pusat peradaban dunia, sekaligus pusat studi catur. Pada tahun 1930, Inggris kedatangan seorang pecatur dari negeri jajahannya, India. Dia bernama Sultan Khan. William Winter, mantan juara catur asal Inggris, sampai mempertanyakan dari mana asal Sultan Khan, karena ia berbicara dengan bahasa yang jarang didengar oleh warga Eropa waktu itu. Kemunculan Sultan Khan mengejutkan para pecatur benua biru karena ia sempat mengalahkan Raul Capablanca, juara dunia catur. Tidak hanya Capablanca, beberapa pemain top dunia mampu dikalahkan dan ditahan remis oleh Sultan Khan. Tetapi sangat disayangkan, karir caturnya begitu cepat menghilang. Setelah pulang ke India, namanya menghilang dari percaturan Eropa. Berikut kita saksikan partai kemenangan Sultan Khan atas juara dunia catur Jose Raul Capablanca yang dianggap oleh Garry Kasparov sebagai pecatur jenius sepanjang masa. Pembukaan diawali langkah dari Sultan Khan, kuda F3. Dibalas oleh Capablanca, kuda F6, D4, B6, C4, gajah B7, pengembangan kuda ke C3, E6, pertahanan Hindia Menteri. Langkah posisional Sultan Khan A3, D5, pertukaran pion, gajah G5, gajah E7, E3, hitam rokade, gajah D3, kuda E4 mengajak pertukaran gajah, gajah F4, kuda D7, putih mengaktifkan menteri C2 sambil menekan kuda E4, F5 menambah pengawalan kuda E4, kuda B5 menyerang pion C7, gajah D6, kuda ditukar dengan gajah, H4, putih mengambil inisiatif di sayap raja, benteng C8 menyerang menteri, menteri B3, posisi yang tepat buat menteri putih, hitam mengembangkan menterinya ke petak E7, kuda D2, kuda F6, kuda kali kuda, pion makan kuda, gajah E2, benteng C6 berniat menyusun benteng, G4, putih mulai menyerang dengan pion, namun Capablanca menjawab dengan tenang, benteng C8, G5 menyerang kuda, kuda E8, gajah G4, sepasang gajah Sultan Khan nampak dominan di permainan ini, benteng C1 skak, raja D2, benteng C2 skak. Tidak ada jalan bagi putih selain menukar menteri dengan kedua benteng. Menteri C7 skak, raja D2, menteri C4, gajah E2, menteri B3, benteng B1, raja F7, benteng C1 mengontrol jalur C, raja E7, benteng C3 menyerang menteri, menteri A4, B4 membuat formasi pion yang bagus, menteri D7, H5, putih mulai membongkar sayap raja, hitam melangkah raja D8, putih melangkah benteng C1, hitam memajukan pion A6, benteng C2, menteri H3. Kita lihat dominasi Sultan Khan atas juara dunia Capablanca. Pion G5 dan H5 membatasi ruang gerak hitam. Sementara gajah B7 hitam tidak seaktif gajah putih.
Kedua benteng putih saling membagi tugas. Kita kembali ke posisi. Di sini putih melangkah Raja C1. Menteri H4. Raja B2 memberikan tempat yang aman bagi Raja. Menteri H3. Benteng C1. Menteri H4. Benteng C2. Menteri H3. Teknik kuncian terhadap kuda dan gajah membuat Capablanca melakukan langkah bolak-balik. H4, pion didorong. Menteri H4. Raja A3. Menteri H3. Kalau menteri pukul pion F2, gajah kali pion, hitam kehilangan gajah. Kita kembali, putih melangkah gajah G3. Menteri F5. Gajah H4. Pion G6. H6. Menteri D7. B5, teknik mengunci dari Sultan Khan. A5, gajah G3. Menteri F5. Gajah F4. Menteri H3. Raja B2. Menteri G2. Raja B1. Menteri H3. Jika menteri pukul bidak, maka putih memiliki langkah cantik yaitu gajah H5. Menteri H4. Benteng H2. Menteri hitam terjebak. Kembali ke posisi. Putih Raja A1. Menteri G2. Raja B2. Menteri H3. Benteng G1. Gajah C8 mencegah gajah G4. Benteng C6. Menteri H4. Benteng C1. Gajah G4. Gajah F1. Menteri H5. Benteng E1. Menteri H1. Benteng C1. Menteri H5. Raja C3. Menteri H4. Gajah G3. Menteri kali G5. Raja D2. Menteri H5. Benteng kali B6. Raja E7. Benteng B7 skak. Raja E6. Putih dorong pion B6. Kuda F6. Gajah B5. Menteri H3. Benteng B8. Pion bebas Sultan ditambah dengan aktivitas benteng dan gajah membuat Capablanca menyerah. Seandainya Sultan Khan tinggal 5 tahun lagi di Eropa, mungkin nama Sultan Khan akan tercatat sebagai juara dunia catur.